Tapi itu sesuatu yang sangat berkorelasi. Gus Dur menyebutkan dalam bukunya, kebanyakan kelompok-kelompok yang hobinya ngebom itu, marah-marah, itu adalah kelompok-kelompok yang tidak tersentuh dengan seni. Kelompok-kelompok yang hanya berpikir terus, tapi tidak terolah secara rasa. Dan sekali lagi ini membuktikan kekuatan seni dalam peradaban manusia. Sehingga pertanyaannya, sampai kapan hal ini mau dipangkas? Sampai kapan kita harus terus kehilangan kekuatan kita? Kalau tadi pertanyaannya Cak Monyong tadi adalah apa yang bisa dilakukan oleh seniman? Apa yang bisa dilakukan oleh seniman? Seniman harus berada paling depan, karena mereka lah pembentuk kesadaran bangsa kita. Saya sepakat bahwa yang namanya seni tidak boleh lepas dari nilai estetikanya. Tetap harus enak didengar, tetap harus menyenangkan untuk dilihat, indera kita harus menikmatinya. Tapi kita juga tahu, kita juga paham bahwa dengan kekuatan seni, kita tahu bahwa seni memiliki mata panah yang isinya adalah etika. Dan itu yang harus kita gunakan kemudian. Kita harus mengembalikan seni untuk mengembalikan kesadaran kita. Kita harus mengembalikan seni kembali pada tempatnya. Bukan hanya soal estetika, tapi juga soal etika. Senilah yang membangunkan kesadaran kita. Seni adalah suara pemberontakan terhadap ketidakadilan, seni adalah oposisi paling nyata dari penguasa. 2 hari yang lalu saya baru saja berperan dalam sebuah pentas teater monolog. Saya berperan sebagai Wagiem, guru cuci yang dipoligami, kemudian ditinggal begitu saja oleh suaminya. Dia kawin lagi jadi anggota dewan, terus dia korupsi sapi. Kami nggak menyebut nama, dan itu kalau ada kejadian yang sama itu hanya kebetulan semata. Saya sempat ditanya sama wartawan, Mbak, nggak malu jadi buruh cuci? Karena kebetulan rekan main saya, Olga Lydia dan Happy Salma, itu jadi orang yang dandanannya cantik-cantik. Yang satu jadi sosialita, satu lagi jadi penyanyi dangdut pantura. Jadi dandanannya cantik-cantik. Sementara saya cuma pakai kain, pakai kaos sobek-sobek, dan didandanin kayak mbok-mbok. Mbak nggak malu jadi tukang cuci? Saya bilang, gila apa? Gimana saya bisa malu berperan sebagai seseorang yang luar biasa seperti Wagiem. Dia adalah contoh nyata dari perempuan-perempuan Indonesia. Dia adalah contoh nyata dari the humble fighter, pejuang yang humble. Dia adalah contoh nyata dari pejuang-pejuang yang banyak bertebaran di seluruh Indonesia dan tidak ada yang memahami. Dan senilah yang memiliki kewajiban untuk menyuarakan orang-orang seperti Wagiem. Dan senilah yang memiliki kewajiban untuk menyuarakan suara orang-orang seperti Salim Kancil yang mati dibunuh 2 hari yang lalu. Tugas senimanlah untuk mengembalikan kesadaran kepada penguasa kita bahwa ada sesuatu yang salah yang terjadi di sini. Tugas senimanlah menjadi penjaga di garda depan kesadaran masyarakat Indonesia. Dan saya sangat berharap tugas itu benar-benar diambil oleh teman-teman semua, oleh kita semua. Saya berpesan mengajak kepada teman-teman, terutama yang seumuran dan di bawah saya nggak berani kalau yang lebih tua dari saya, nanti kualat katanya. Itu tugas kita, tugas para seniman, berada di garis depan, karena kitalah perubahan itu, karena kitalah yang wajib menyuarakan perubahan.
Kitalah yang memiliki tanggung jawab moral, kitalah yang mengemban. Para seniman, Anda semua adalah pejuang, berbanggalah. Maka suarakanlah karya Anda, munculkan karya Anda, munculkan suara Anda, tulis kata-kata Anda, rangkai kata-kata Anda. Ingatkan para penguasa, ingatkan masyarakat yang masih belum terbangunkan. Itu tugas kita bersama. Kita kembalikan kesadaran kita, mewujudkan Indonesia yang sesungguhnya. Saya akan menutup omong-omong sotoy saya tadi itu dengan sebuah puisi yang saya tulis tahun 2014. Tentunya dengan kondisi yang saat itu terjadi. Saat itu lagi hiruk pikuk, akan terjadi pergantian kekuasaan dari SBY kepada lanjutannya. Saat itu belum ketahuan siapa karena belum pemilu. Saat itu lagi booming korupsi sapi, kasus korupsi sapi. Saat itu lagi meninggalnya Nelson Mandela. Dan saat itulah saya tulis puisi ini. Bolak-balik ode buat Gus Dur dan gengnya. Sebuah puisi main-main tentang perkara yang tidak main-main. Ini zaman bolak-balik, ini bolak-balik zaman. Yang benar jadi salah, yang salah jadi acuan. Korupsi jadi prestasi, ngaku sana sini kalau didolimi. Jual beli proyek dianggap lumrah. Ini perang dengan kafir, hartanya wajib dijarah. Nggak peduli yang melakukan wakil rakyat yang ngakunya amanah atau fatona. Yang membelani rakyat dikebiri, diracun, dibunuhi. Boro-boro pelakunya diadili, kalau perlu ditutup dengan rapi. Ini zaman bolak-balik, walik ini bolak zaman. Yang halus diberangus, yang malah ditebarkan. Adegan cinta harus dihapus. Maksiat itu merusak moral bangsa, nggak bagus. Kalau adegan kekerasan, oh ya nggak apa-apa. Apalagi kalau sambil teriak Allahu Akbar menunjukkan siapa yang berkuasa. Kalau perlu ditambah spesial efek, kibas-kibas pedang dan bendera segala, supaya damainya makin kuat dan nyata. Orang berdoa diganggu saja, terutama kalau Tuhannya nggak sama dengan saya. Ini zaman wala-walik, zaman ini wali-wala. Yang rekaan dianggap pahlawan, yang nyata dilupakan. Yang dianggap jagoan, yang bisa terbang, kebal senjata, asli rekaan negara adidaya. Munculnya cuma di layar kaca, tapi selalu dianggap nyata. Inilah para penyelamat dunia, begitu jargonnya. Yang dipenjara buat perjuangan, keadilan, persamaan hak asasi manusia, jungkir balik membela manusia, ya goodbye aja. Lalu nanya, Nelson Mandela itu siapa ya? Ini zaman bolak-balik zaman ini. Sejarah tidak perlu diingat, apalagi diajarkan. Yang penting ya saat saya punya kekuasaan, rakyat nggak tahu jati dirinya, itu bukan urusan saya. Yang penting saya kepilih di pemilu berikutnya. Sampai lupa mana pemimpin yang berjasa, mana yang cuma cari kuasa. Ujung-ujungnya, biar kabar mulai enak zaman buto jadi moto bersama. Ini zaman bolak-balik zaman ini. Manusia cuma barang dagangan, kemanusiaan cara bagus untuk ngiklan. Persaudaraan ya tetap dibela, asalkan sampai mau pakai cara saya. Lalu gimana dengan keadilan, kemanusiaan, perdamaian, dan kesetaraan yang sudah dibangun oleh pemimpin negeri? Itu loh, orang-orang macam Soekarno, Hatta, Gus Dur, Wais Hasyim, Syahrir. Orangnya udah pada meninggal, gak usah diungkit-ungkit lagi. Foto diri bertebaran di pinggir jalan. Inilah potret pemimpin masa depan. Aksi nyata dan visi nomor sekian. Yang penting mukanya sedap dipandang. Syukur-syukur jadi artis sudah pengalaman.
Ini zaman wala-wali, ini wali zaman wala. Kebenaran jadi semu, yang palsu jadi laku. Intek sana pelintir sini, sikut-sikutan menjadi budaya. Kalau perlu keluarga sendiri dikibuli, ditipu berkali-kali. Lah kalau nggak gitu kan saya nggak dapat suara, mana bisa berkuasa. Kalau dulu orangnya saya manipulasi, tipu kanan, tipu kiri, ya berdoa aja, insya Allah rakyat lupa. Ini zaman wala-wali, ini wala zaman wali. Yang penting dibuang, yang sepele diagungkan. Laporan tahunan yang berisi 1.300 buruh migran yang mati, pengungsi Syia yang rumahnya dibakari, hutan yang secara liar dibakari, petani-petani yang tanahnya dijarahi, perangkat negara yang hobinya intimidasi. Sekian dari banyaknya laporan yang dengan rapi jali langsung masuk lemari. Jawaban generik langsung diberi, satu obat untuk segala penyakit. Apapun masalahnya, prihatin jawabannya. Karena pencitraan adalah yang utama. Ini zaman wala-wali, ini zaman wala-wali. Makanya saya tulis ini puisi supaya jangan lupa lagi. Siapa-siapa yang berbuat untuk rakyat, itu yang perlu diingat. Siapa yang jahat, itu yang dibabat. Nilai luhur kemanusiaan supaya jangan hilang dari negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika betul-betul jadi moto negeri ini. Lah kalau besok pagi udah lupa lagi, ya puisinya tinggal dibaca lagi, gitu aja kok repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.